Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah channel YouTube rahimakumullah. Pernahkah di hati kita terlintas, kenapa hari ini banyak rumah yang kelihatannya indah, yang kelihatannya nyaman, tapi penghuninya hidupnya tidak tenang? Kenapa satu keluarga yang ngumpul bersama di ruangan yang satu, tapi hatinya merasa saling berjauhan? Dalam hal ini saya ingat kisah nyata, yaitu seorang ayah, seorang bapak yang penuh tanggung jawab kepada keluarganya. Sang ayah ini termasuk orang yang bekerja keras. Dia berangkat pagi, pulang sore, bahkan sampai larut malam. Ini adalah yang dia inginkan, adalah ingin keluarganya sakinah, ingin keluarganya bahagia. Akan tetapi kenyataannya adalah sering di keluarga itu ada sering percekcokan dan ketidaknyamanan gara-gara pada hal sepele. Sampai pada suatu saat sang ayah melihat anaknya sering murung, sering sedih, padahal tidak ada sesuatu yang disedihi. Sering kelihatannya marah apabila diajak bicara, apabila diajak dialog. Dia selalu abai, dia selalu cuek. Dia lebih dekat sama HP-nya jika dibandingkan dengan kepada orang tuanya. Akhirnya sang ayah marah, ayah murka atas apa yang dilakukan anaknya ini, dan orang tuanya ibunya pun kena sasaran amarah daripada bapaknya. Ibunya ikut sedih, ibunya ikut merasa panik karena kena sasaran kemarahan dari sang ayah. Akhirnya pada suatu saat, pada malam hari, sang ayah menyadari akan arti kasih sayang. Sang ayah pelan-pelan menghampiri anaknya yang sedang duduk, sedang main HP. Pelan-pelan sang ayah menghampiri, mendekati. Akhirnya sang ayah duduk di dekat sang anak sambil mengatakan, "Nak, ayah ingin ngobrol, nak." Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang kami hormati, pelajaran apa yang ingin kami sampaikan dalam kisah nyata ini? Ternyata kebersamaan secara fisik, ternyata kebersamaan secara zahir ini tidak
bisa membentuk keluarga yang bahagia, tidak bisa membentuk keluarga yang sakinah kalau antara hati dengan hati yang satu dengan yang lain tidak saling connect. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saat ini hidup di era di mana dunia masuk ke rumah kita bukan melalui jendela, bukan melalui pintu rumah kita, akan tetapi masuk dari layar ponsel anak kita. Yang mana dalam hal ini bukan saja informasi yang bermanfaat yang didapati, akan tetapi informasi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk pun akan dicerna, akan menjadi karakter anak-anak kita apabila tidak ada kontrol dari orang tua, sebagaimana apa yang sudah disampaikan pada kultum edisi ke-13. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang islami di era modern ini? Paling tidak ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah PPTP. Ini biar gampang dicerna, biar gampang kita ingat. Saya singkat dengan PPTP, HPPT. Saya ulangi, HPPU. Apa itu HPPU? HPPU adalah hadir penuh, pikiran utuh. Hadir penuh, pikiran utuh ketika kita bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita. Ketika anak kita curhat kepada kita, hendaknya sang ayah, sang ibu curahkan sepenuhnya hatinya kepada kasih sayang kepada anak. Karena jangan melihat seringnya kumpul bersama anak kalau pertemuannya itu tidak berkualitas. Satu contoh, sang anak curhat, ayah, katanya temen tadi ada polisi tidur di jalan, gak bangun-bangun. Anak ini tanya perlu jawaban, tapi apa katanya orang tuanya? Ayah masih sibuk, ayah masih nelpon, ayah masih ada banyak kerjaan. Begitu juga kadang-kadang ibu ditanya, memang jawabannya iya, dijawab dengan penuh, tapi pikirannya ibu, konsentrasinya tidak penuh. Ibu sibuk dengan check-outnya, dengan mumpung ada promo, oh ya, kerudung apa yang merah, apa yang putih dan sebagainya. Ibu sibuk dengan dunianya, karena apabila tidak ada HPPU tersebut, maka di keluarga itu tidak saling connect antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah ciptakan ibadah bersama. Katakanlah mungkin bagi kita yang dekat dengan masjid, hendaknya anak kita diajak ke berjamaah di masjid. Bagi kita yang jauh dari musola ataupun masjid, hendaknya ciptakan
berjamaah di rumah, atau ciptakan kebersamaan makan sahur bersama misalnya. Itu adalah momentum yang sangat bagus untuk kebersamaan antara keluarga. Jadi satu nampan, makan bersama anak sama istri, insya Allah antara hati bapak, ibu, dan anak terikat, merasakan saling kebersamaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah hendaknya keluarga, hendaknya orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika orang tua jujur, sesungguhnya anak belajar tentang kejujuran. Ketika orang tua sabar, sesungguhnya anak belajar tentang kesabaran. Karenanya di kultum bagian akhir ini kami mengajak kepada kita semua, marilah kita sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak-anak kita. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya kami tutup dengan sebuah kata. Yang menyampaikan adalah baik, yang mendengarkan adalah baik, akan tetapi ada yang terlebih baik lagi, adalah orang yang mengamalkan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang kita tahu dan kita pahami. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.